Oke, halo Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya di Gen UID ya. Ya, terima kasih sudah mengikuti YouTube saya ya, teman-teman. Dan seperti biasa kita bahas indeks kita dulu dan menu buy close yang saya berikan kemarin ya. Menu buy close kemarin saya ada berikan di grup umum. Hari ini saya tidak berikan karena memang grup umum saya hanya memberikan di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi besok juga ada menu buy close di grup umum ya. Nanti kita lihat apakah naik menu back saya kemarin yang saya share atau enggak. Nanti kita bahas. Kita bahas dulu indeks kita. Ya seperti analisa saya kemarin, boleh dicek video yang kemarin. Saya bilang indeks kita berpeluang untuk naik, ya. Berpeluang untuk naik ke 7020, 7050, ya. Kalau nggak percaya silakan cek video yang tanggal 23 kemarin, ya. Saya sudah analisakan bahwa indeks kita berpeluang untuk naik, ya. Sangat berpeluang untuk naik. Kenapa berpeluang untuk naik? Karena indeks kita masih sangat-sangat oke. Masih sangat-sangat oke. Dia sangat-sangat uptrend ini. Kalau dia koreksi pun, ya koreksi wajar lah. Dan kemungkinan kemungkinan eh, besok kemungkinan akan terjadi koreksi. Ya, kemungkinan dia akan tes dulu ke 7060 maksimal 7080, nggak mampu naik, kemungkinan akan koreksi dulu ke area 7000-nya. Ya, kemungkinan akan terjadi koreksi di 7000 sampai 6980. Kalau dikoreksi wajar karena memang sudah naiknya ketinggian untuk sekarang ya. Mungkin dia akan retest dulu ke 7060-nya dulu sampai 7080. Kalau nggak kuat dia akan koreksi dulu ke 7000 sampai 6980 ya untuk indeks kita. Seperti itu untuk indeks kita. Oke, kita langsung saja membahas menu buy close yang saya berikan kemarin di grup umum juga saya berikan. Ini saya share dulu supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Menu buy close. Tanggal jelas di sini tanggal 23 Maretnya pemahaman saham ini grup Telegram. Kalau teman-teman mau join silakan, link ada di deskripsi ya. Dan ingat, semua rekomendasi bersifat disclaimer all. Ingat itu ya. Saya tidak menjamin ini bakalan cuan, tidak. Saya tidak akan mengatakan seperti itu. Dan ini juga teman-teman belinya di sekuritas teman-teman sendiri ya. Dan ingat saya tidak ada terima titip-titip dana. Hati-hati ya. Banyak yang mengatasnamakan nama saya dan mengatasnamakan pemahaman saham. Sekali lagi saya tidak pernah menerima titipan dana. Kalau grup rekomendasi teman-teman mau ikut ada. Kalau online kelas teman-teman mau ikut belajar analisa, saya ajarkan sampai bisa trading sendiri, itu bisa hubungi saya ya di pemahaman saham Gen UID ya. Ini grup saya ya. Ingat, saya tidak pernah menawarkan titip-titip dana. Jika ada ketemu pemahaman saham yang tawarkan titip-titip dana investasi, itu jelas bukan grup saya. Ya, saya garis bawahi di sana. Oke, kemarin saya memberikan tanggal 23 jelas di jam 2.12 menu buy close. Menu buy close itu kita beli saat closing atau mendekati closing atau sore hari lah. Ya, jelas di sini saya suruh beli SEN 206 ADMR 1970. Belinya targetnya berapa? Ini targetnya jelas di sini saya sudah tulis. Target 1,5% sampai 3%. Targetnya ini. Ya, jelas sudah tertulis di sana ya. Kalau sudah naik 1,5%, itu waktunya Anda jualan, bukan dilihatin. Ya, itu jelas ya plannya. Ya, jadi kita beli kemarin tanggal 23 Maret jam 2.12. Kita beli sen di 206, ADMR di 197. 1970. Kita lihat hari ini untuk chartnya seperti apa. Pertama kita lihat ADMR dulu. Ya, jelas cuan naik ya, di sini naik jelas ya. Kita ukur kenaikannya, apakah lebih dari 1,5% atau tidak. Kita beli, kita ukur di 1970 ya. Walaupun dia closing di 1965, kita belinya di 1970, jadi kita ukurnya di 1970. Jadi tidak ada yang kita buat-buat saja. Karena kita belinya di 1970 ya. Bentar, saya paskan dulu 1970. Bentar ya. Ya ada 1969 deh ya, kurang lebih ya. Kita tarik naik lebih dari 2%. Ya, Anda cuan lebih dari 2,5%. Anda nggak TP, ya itu salah Anda. Ya, itu salah Anda. Berarti Anda nggak mau jualan. Tapi kalau tanya masih bagus, ADMR masih bagus. Tapi kalau memang Anda cuan bungkus, ya udah bungkus saja. 2% cuan bungkus saja, udah. Nggak perlu dia mau naik berapa tinggi, berapa rendah. Nggak usah pikirkan lagi. Anda sudah cuan bungkus. Ya, misal Anda masuk 1 juta, saya nggak bilang 10 juta, anggap saya 1 juta.
Anda dapat 20.000, bos. Anda dapat nasi Padang udah. Kok Anda masuk 10 juta, Anda dapat 200.000. Ya, di mana Anda cari 200.000 dalam waktu tidak sampai 30 menit? Ya, kalau Anda tidak realisasikan, ya. Kalau tanya masih bagus, ADMR masih bagus selama di atas 1.900 ya, masih sangat oke. Tapi kalau memang sudah cuan bungkus, ya sudah, realisasikan saja. Ya. Ingat risiko juga dalam trading. Ya, trading itu tidak menjamin Anda pasti cuan, tidak ya. Jadi ada risiko harus cut loss dan ada risiko kita bisa TP. Untuk NDMR kita sudah cuan sekitar 2,5% ya. Lebih dari target saya 1,5% sampai 3% ya. Sudah lebih dari 1,5%, bahkan naik hampir 2,5%. Anda harusnya cuan. Lanjut ke Sen. Sen, kita beli juga Sen kan. Di 206 itu pasti dapat ya. Itu pasti dapat ya. Walaupun closing di 208, Anda mau beli nggak masalah. Nggak masalah. Hari ini Sennya naik tinggi banget. Ya, naik tinggi banget. 3% pasti sudah lewat ini. 3% pasti sudah lewat. Naiknya wow, 15%. Ya, ingat ini jackpot. Tidak semua saham Anda bisa dapat jackpot seperti ini ya. Kita belajar untuk konsisten, bukan untuk dapat jackpot seperti ini ya. Walaupun ini naik sampai 15%, saya tidak akan klaim ini sampai 15%. Saya akan klaim sesuai target saya. Ya, saya mungkin klaimnya ya teman-teman cuannya 3% lah. Ya, saya kasih kalau nggak salah tadi kalau di grup rekomendasi itu saya berikan target itu bentar ya, saya lihat dulu. Sen, saya lupa nih, saya kasihnya berapa kemarin. Bentar ya. Menu buy close saya kasih sen. Bentar saya lihat dulu. Sampai 220. Ya, target 220. Bentar. Dari 206 kita beli. Ya, sampai 220. 6%. Tapi pas pagi harinya saya infokan lagi, beli lagi sen. Ya. Itu saya infokan lagi ya buat beli sen di harga 214 ya. Saya infokan lagi tuh. Buy 214. Ya itu jelas. Itu arahan jelas suruh beli lagi, bukan suruh TP. Beli lagi di 214. Kok Anda beli lagi, ya Anda sudah cuan pasti di atas 10%. Tapi saya klaimnya di sana sama, 214 kita beli, kita cuannya ya 3% udah boleh bungkus. Ya. Jadi tetap kita dapat cuan ya sekitar 3-5% lah ya. Intinya kalau memang mau dikawal, penasaran nih bakal naik tinggi, jual dulu 50%, 50%-nya kita kawal di modal ya. Jual dulu 50%-nya, 50%-nya kita kawal di modal. Begitu cara tradingnya benar ya. Jangan semuanya Anda kawal. Ya kalau dia naik tinggi, kalau dia cuma naik sampai 2%, Anda nggak TP, tiba-tiba dia jadi minus. Ya, keuntungannya Anda cuma liatin, nggak Anda realisasikan ya. Intinya harus disiplin ya. Tidak semua saham kita dapat jackpot seperti ini. Tidak semua saham yang kita beli kita dapat jackpot seperti ini. Yang penting konsisten aja. Anda cuan 1-2% bungkus. Ya, Anda tinggal kalikan saja sebulan Anda berapa. Ya. Anggap saja hitungannya 50% itu stop loss. Anda tinggal akumulasi, Anda tinggal hitung-hitungan saja. Lebih enak cuan bungkus atau greedy. Ya, Anda nilai sendiri. Saya tidak akan ajarkan seperti itu. Ya. Kecuali Anda masuk kelas saya, mungkin saya ajarkan sedetail mungkin. Ya. Oke, apalagi kita mau bahas? Ya, kita bahas kemarin. Ntar saya kasih share screen dulu grup saya. Ini eh, rekap rekomendasi saya tanggal 23 Maret. Ya, saya rekap setelah market tutup ya. Ini bentar. Ini salah saya tulisnya ini bukan 24, 23 ya. Ini jelas 23 Maret. Ini rekap kemarin tanggal 23 ini saya salah ketik. Salah ketik jadi 24, harusnya 23 ya. Menu buy close kemarin kan saya nggak kasih tuh di grup umum, saya kasihnya di grup rekomendasi DKFT. Saya suruh buy di 143. Pas tanggal 23 Maret itu turun. Tapi jelas di sini saya tulisnya masih dalam range aman. Saya tidak ada yang saya tutupin ya. Kalau memang dia belum cuan saya akan tulis seperti ini dan memang dalam range aman berarti nggak perlu diapa-apain. Ya, Anda beli 143 ya udah hold dulu. Ya, menu fast trade jelas ini nggak usah dilihat. Yang buka udah cuan pastinya doi cuan, CMMP apalagi. Nah, yang ini saya blur seperti ini. Kenapa? Karena ya biar adil lah ya. Karena ini kan menu rekomendasi. Jadi
teman-teman yang grup umum saya nggak berikan. Ini Indi ya. Yang saya bro ini Indi. Kita beli pas di harga 2.300 ya. 2.300 sampai 2.310. Ya sempat turun tuh. Closing kan turun tuh di 2.280. Ya, itu masih dalam harga modal kita ya. Karena teman-teman bisa ambil lagi di bawah ataupun mungkin anggap saja di 2.300 karena pas closing itu dia naik turun di 2.300. Tapi pas penutupan dia ada di 2.280. Ya masih dalam range modal kita lah, nggak terlalu jauh. Ya, ini saya tulis seperti ini. Kita lihat apakah naik DKFT kita kemarin belinya dan Indi kita beli di 2.300 lah. Anggap saja 2.310 deh, paling ujungnya, paling atasnya kita hitung. DKFT ya, kita cek dulu DKFT. Ini kita beli saat kemarin di sini ya. Kita dibeli 143, dia closing naik 144, tapi pas besoknya cuma mentok 145. Ya nggak cuan kita, belum cuan nih. Saya belum anggap cuan karena target saya di 146. Ya 146 sampai 150-an. Ya, nggak naik tuh, closing di 140. Otomatis ini masih dalam range aman kita. Kenapa? Karena kita masih dalam plan aman kita. Jadi nggak perlu diapa-apain, nggak perlu di stop loss, dan nggak perlu tambah muatan karena belum masuk ke area tambah muatan yang saya berikan. Saya suruh infokan kemarin di 135, 137 tambah muatan, tapi nggak sampai kan? Nggak sampai di buy kedua, yang udah biarin saja. Biarin saja, nggak usah diapa-apain. Besoknya, ya besoknya hari ini, tanggal 24, naiknya lumayan tinggi. Ya, kita hitung di 143 nih. Ya, harga beli kita hari ini naiknya sampai 4%. Anda sudah cuan, ya cukup simpan 1 hari. Ya, kenapa saya berani suruh simpan? Karena kita bisa menganalisa ini. Ya makanya pentingnya menganalisa saham, pentingnya untuk belajar analisa. Jadi Anda turun nggak usah panik, nggak usah panik. Malahan kemarin DKFT ini saya mau beli lagi di pas di closing, cuma nggak dapet. Saya mau tambah lagi tuh di 140 karena saya merasa ini masih bagus. Koreksinya ini wajar, koreksi wajar ini. Kenapa nggak berani beli? Ya, secara trend dia oke, uptrend. Ya, beli saja. Ujung-ujung kita cuan di 4%. Ya, siapa yang berikan 4%? Ya, untuk DKFT udah otomatis cuan don TP1 saya. Ya, kalau TP2 itu udah di atas 5% biasanya. Ya, DKFT sudah cuan. Lalu yang saya blur kemarin yaitu Indi. Kita lihat naik nggak hari ini? Ya, itu kan rekap semua yang saya berikan kemarin. Ya, kemarin kita beli di sini ya 2310, anggap deh 2310 ya. Nggak usah ini deh, nggak usah 2.300 apalagi di bawah 2.300 enggak. Kita hitung pembelian kita paling tingginya. Ya biar fair dong. Ya jangan ambil yang paling bawah. Kita hitung paling tingginya. Kalau untuk kita fair ke para member. Ya, jadi misalnya saya suruh beli 2310, itu kan area paling tingginya. Ya udah kita hitung area paling tingginya. Masalah Anda mau dapat lebih rendah itu hoki Anda. Ya, tapi kalau kita sebagai yang memberikan rekomendasi atau mentor, ya kita fair saja. Kita hitung area pembelian paling tingginya. Ya 2310. Ya, kita suruh buy di sana otomatis itu pasti dapat karena pas saya suruh beli ini turun. Turun sampai 2.800 sampai 2.000 di bawah ini. Di bawah 2.300 deh. 2280 juga dapat itu. Bentar, saya cek dulu. Ini susah banget. Ya. Bentar ya, kita ukur. Nih 2310. Nah, agak susah ini. Lepaskannya. Udah deh ya. Nah, 2311 deh ya. Saya tambahin satu angka. Naik sampai 2360 ya. Anda sudah cuan 2% lebih. 2,20% ya. Itu belinya di paling pucuknya Anda. Dari rekomendasi saya 2310. Harusnya Anda dapat di bawah itu udah pasti. Harusnya dapat di bawah itu. Karena saya juga dapat di bawah itu. Ya saya dapatnya di 2290 sampai 2280. 2980. Ya tapi saya hitungnya lebih fair di area paling atasnya. 2310. Anda jual hari ini, Anda cuan 2%. Ya udah.
target harian tercapai. Ya, target harian saya 1,5% sampai 3%. Lebihnya bonus. Ya, yang penting konsisten aja belajar tradingnya. Anda bisa cuan tipis-tipis-tipis. Jangan mikir 1% itu kecil. Anda kalikan 20 hari berapa? Ya, pola pikirnya dipakai. Ya, jangan greedy. Trading saham Anda greedy, Anda nggak akan bisa sukses ataupun porto Anda berkembang. Percayalah, cobalah Anda tes dulu lah. Kalau memang Anda sifatnya greedy, Anda tes dulu, lihat porto Anda bertumbuh nggak. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke, mungkin apalagi yang kita mau bahas? Antam. Ya, Antam kita bahas. Antam, ya ini area swing saya lah. Ini udah 12%. Dan saya suruh buy lagi kemarin. Pas di sini saya suruh buy di 2.500 sampai 2.530. Ya, saya suruh buy di sana. Dan sempat nyentuh 2.560, mungkin banyak yang nggak jualan. Ya udah. Ya selama dia masih oke, ya udah hold saja. Ini kan masih oke nih, mantap. Oke, kita coba lihat. Ini kan kita udah beli di bawah ya, itu udah 12%. Kalau Anda beli di pas saya suruh average up, itu Anda cuan udah 6%. Ya, udah cuan 6%. Karena kita beli di 2.500-an. Ya, bentar saya lihat dulu. Ya, sudah sekitar ya 5-6% lah, udah cuan lah, udah bungkus lah harusnya. Dan kalau ditanya ini Antam bagus ya. Antam berpotensi kemungkinan kalau dia gas terus bisa menutup gap di area 2.800-an ya, 2830. Kalau dia digas terus, tapi kalau enggak ya mungkin akan terkoreksi dulu ke area 2.500 sampai 2.450. Ya, dia ada resist yang harus diuji dulu di 2.700. Kalau bisa 2.700 break, kemungkinan akan tes ke 2.830 ya untuk Antam. Kalau ditanya polanya Antam uptrend ya, oke, uptrend dia. Jadi ya teman-teman ya pandai-pandai lah ya. Kalau memang mau dikawal ya bagus. Ini sama masih bagus ya. Dia baru menuki ke atas, tapi ya jangan sampai cuan Anda hilang. Ya Anda sudah cuan nih 5%, 6%, ya jangan sampai hilang. Ya paling tidak Anda kalau memang mau TP silakan. TP dulu setengah, setengahnya dikawal. Kawalnya di mana? Kawalnya di modal masing-masing. Misal Anda beli 2.500 ya udah kawal saja di sana. Ya, kawal saja di sana. Ya, seperti itu. Jadi kita harus punya plan. Tidak ujuk-ujuk semuanya di hold. Ya, kita juga harus merealisasikan itu jadi cuan, jadi milik kita. Jangan cuma diliatin. Diliatin, ujung-ujungnya dari hijau jadi merah. Ya, seperti itu. Ya, oke mungkin begitu saja lah ya. Analisa nggak usah terlalu banyak hari ini. Dan semoga kita selalu diberkati aktivitasnya, pekerjaannya, tradingnya, usahanya, maupun apa yang kita kerjakan selalu dilancarkan oleh Tuhan dan kesehatannya selalu terjaga. Oke, terima kasih. Salam cuan.